Pada masa peperangan Kalingga, Kaisar Ashoka menyebabkan kematian ratusan ribu orang. Dan setelah peperangan itu, obat dengan menjauhi segala bentuk kekerasan. Ia kemudian melepaskan seluruh kekuatan yang dimilikinya dan menyimpannya secara terpisah menjadi 9 kitab suci, agar kehancuran serupa tidak pernah terjadi lagi. 8 kitab suci diberikan kepada prajurit-prajurit pilihan, sedangkan kitab suci ke-9 diserahkan kepada seorang bijak karena memiliki khasiat keabadian dan kemampuan melihat masa depan. Setiap orang yang menerima kitab suci diwajibkan menggunakannya hanya untuk melindungi umat manusia. Selama berabad-abad, banyak pemimpin dunia berusaha mencari 9 kitab suci tersebut, namun tidak ada satupun yang berhasil. Para pewaris kitab suci selalu menjaga amanah itu dengan sangat baik. Memasuki era modern, sekitar tahun 2000, kitab suci ke-9 berada di tangan seorang wanita bernama Ambika Prajapati yang tinggal di pegunungan Himalaya. Ambika memiliki kemampuan melihat masa depan melalui meditasi. Suatu hari, saat bermeditasi, Ambika merasa sangat ketakutan karena melihat gambaran masa depan tentang banyaknya pembunuhan yang dilakukan seseorang demi mendapatkan 9 kitab suci. Setelah itu, Ambika menugaskan Bansi, pengurus asrama, untuk memanggil seluruh pemegang kitab suci yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Dalam pertemuan rahasia tersebut, Ambika menyampaikan penglihatan masa depan yang ia lihat. Kitab-kitab suci akan dirampas oleh seseorang yang sangat kuat. Namun para pemegang kitab suci tidak merasa khawatir, karena mereka memiliki prajurit khusus yang selalu menjaga keamanan kitab masing-masing. Justru mereka mengkhawatirkan Ambika yang tidak memiliki prajurit pelindung. Pertemuan itu berakhir tanpa solusi, padahal masa depan yang dilihat Ambika pasti akan terjadi, dan tidak bisa dicegah. Untuk mencari jalan keluar, Ambika memutuskan pergi ke Gunung Kailas untuk berkonsultasi dengan Resi Agastya, pembimbing Dewa Rama. Bansi sangat khawatir dengan keselamatan Ambika karena ia sedang mengandung, namun Ambika tidak memiliki pilihan lain dan pergi seorang diri. Medan berat Himalaya tidak membuat Ambika putus asa. Setelah berhari-hari perjalanan, ia kelelahan dan pingsan, lalu ditemukan oleh orang yang dituju, yaitu Resi Agastya. Kedatangan Ambika sudah diketahui Agastya sejak awal. Agastya menjelaskan bahwa bahaya besar yang akan datang tidak bisa dihindari, tetapi hanya bisa dilawan dengan senjata Dewa Rama. Senjata itu bernama Mirai, sebuah tongkat ajaib yang berasal dari busur panah Dewa Rama. Namun Mirai tidak dapat dimiliki oleh siapapun, kecuali anak yang sedang dikandung Ambika. Agastya meminta Ambika melakukan pengorbanan besar. Anak itu harus tumbuh dan dibesarkan oleh alam agar menjadi prajurit yang siap tempur. Ambika sangat sedih dan berat hati harus berpisah dengan buah hatinya, tetapi demi keselamatan umat manusia, ia akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Setelah melahirkan, Ambika membawa bayinya ke kota suci Varanasi Kashi dan meninggalkannya di sana sesuai petunjuk Resi Agastya. Ia juga menyembunyikan kitab suci ke-9 di sebuah gua agar tidak dapat disentuh oleh orang jahat. 24 tahun kemudian, Ambika tidak pernah kembali ke asrama semenjak pengorbanannya itu. Bahkan, semua yang ia ramalkan kini benar-benar telah terjadi. Seorang pria jahat yang bernama Mahabir Lama ternyata telah berhasil menguasai ke-6 kitab suci tersebut. Dan kini, dunia sedang berada di ambang kehancuran. Pria ambisius ini tanpa ampun menghabisi siapa saja yang menghalangi dirinya untuk mendapatkan 9 kitab suci. Dengan 6 kitab yang telah berhasil didapatkannya, membuat langkahnya semakin dekat untuk menjadi sang penguasa dunia. Mengetahui hal itu, Bansi, pengurus asrama, menceritakan masalah besar tersebut kepada muridnya, Fiba. Mereka harus menghentikan Mahabir sebelum ia berhasil mendapatkan kitab suci ke-9 yang akan mengubahnya menjadi sosok layaknya dewa. Bansi kemudian menugaskan Fiba untuk mencari putra Ambika yang bernama Veda. Waktu mereka sangat terbatas, karena hanya Veda yang ditakdirkan mampu melawan Mahabir. Selain itu, Fiba juga harus membimbing Veda untuk mendapatkan Mirai sebelum pertarungan besar terjadi. Fiba memulai pencariannya ke Varanasi. Kemampuannya membaca pikiran orang lain membuat proses pencarian menjadi lebih mudah. Di sana, Fiba bertemu dengan seorang Agora yang pernah membesarkan Veda. Agora menggambarkan Veda sebagai sosok yang sangat unik dan cerdas. Suatu malam, Veda melihat bintang jatuh ke arah timur. Ia merasa bintang itu seolah memanggilnya, sehingga ia memutuskan pergi ke Kolkata. Fiba pun menyusul ke Kolkata berdasarkan petunjuk yang ia peroleh. Dengan memanfaatkan kemampuannya membaca pikiran, Fiba akhirnya mengetahui keberadaan Veda tanpa perlu banyak bertanya. Veda dipastikan berada di kota Hyderabad. Saat itu, Veda sedang diikat oleh seorang gangster bernama Bahlil karena ia telah mencuri narkoboy miliknya. Dia sangat kesal karena barangnya ternyata dipalsukan, dan ia semakin marah ketika melihat tempat Veda yang dipenuhi berbagai barang mahal, namun semuanya hanyalah tiruan. Memang, pekerjaan Veda adalah membuat barang palsu.
palsu. Ancaman gangster sama sekali tidak membuatnya gentar. Tidak sulit bagi Veda untuk melepaskan ikatannya. Kedua sahabat Veda segera menyalakan musik, disusul oleh seorang anak buah Bahlil yang maju menyerang. Namun itu bukanlah ancaman yang berarti bagi Veda. Setelah berhasil membuatnya terjatuh, Veda kembali menarik sebuah jebakan dan berhasil menjatuhkan seorang lagi musuhnya. Perkelahian terus berlanjut. Veda yang mempunyai keahlian bertarung ini dengan mudah bisa mengatasi serangan anak buah Bahlil dan berhasil menjatuhkan mereka. Kemudian tanpa keraguan, Veda membakar narkoboy milik Bahlil. Anak buah Bahlil berusaha memadamkannya dengan air, tanpa sadar bahwa cairan tersebut adalah minuman keras, yang justru malahan menyebabkan ledakan besar. Tak lama kemudian, polisi pun datang ke lokasi. Veda, kedua temannya, serta Bahlil bergengnya ditangkap dengan kasus narkoba. Fiba yang baru tiba di kota tidak sempat bertemu Veda dan langsung menuju kantor polisi untuk membebaskannya. Ternyata, Fiba menguasai hukum dengan sangat baik. Ia menegaskan bahwa polisi tidak berhak melakukan penangkapan karena barang bukti tidak ada dan pasal-pasal yang ia sampaikan begitu kuat hingga membuat polisi tak berkutik. Veda dan yang lain pun ikut tercengang. Akhirnya polisi terpaksa melepaskan semua tahanan yang bersama Veda, meski mereka tetap akan melacak identitas gadis yang membela geng narkoba tersebut. Namun, kebaikan Fiba ini sama sekali tidak dipedulikan oleh Veda. Ia pergi begitu saja, tanpa mengucapkan terima kasih sedikit pun. Jangan lupa berikan komentar untuk menyaksikan part selanjutnya. Pria ambisius ini tanpa ampun menghabisi siapa saja yang menghalangi dirinya untuk mendapatkan 9 kitab suci. Dengan 6 kitab yang telah berhasil didapatkannya, membuat langkahnya semakin dekat untuk menjadi sang penguasa dunia. Mengetahui hal itu, Bansi, pengurus asrama, menceritakan masalah besar tersebut kepada muridnya, Fiba. Mereka harus menghentikan Mahabir sebelum ia berhasil mendapatkan kitab suci ke-9 yang akan mengubahnya menjadi sosok layaknya dewa. Bansi kemudian menugaskan Fiba untuk mencari putra Ambika yang bernama Veda. Waktu mereka sangat terbatas, karena hanya Veda yang ditakdirkan mampu melawan Mahabir. Selain itu, Fiba juga harus membimbing Veda untuk mendapatkan Mirai sebelum pertarungan besar terjadi. Fiba memulai pencariannya ke Varanasi. Kemampuannya membaca pikiran orang lain membuat proses pencarian menjadi lebih mudah. Di sana, Fiba bertemu dengan seorang Agora yang pernah membesarkan Veda. Agora menggambarkan Veda sebagai sosok yang sangat unik dan cerdas. Suatu malam, Veda melihat bintang jatuh ke arah timur. Ia merasa bintang itu seolah memanggilnya, sehingga ia memutuskan pergi ke Kolkata. Fiba pun menyusul ke Kolkata berdasarkan petunjuk yang ia peroleh. Dengan memanfaatkan kemampuannya membaca pikiran, Fiba akhirnya mengetahui keberadaan Veda tanpa perlu banyak bertanya. Veda dipastikan berada di kota Hyderabad. Saat itu, Veda sedang diikat oleh seorang gangster bernama Bahlil karena ia telah mencuri narkoboy miliknya. Dia sangat kesal karena barangnya ternyata dipalsukan, dan ia semakin marah ketika melihat tempat Veda yang dipenuhi berbagai barang mahal, namun semuanya hanyalah tiruan. Memang, pekerjaan Veda adalah membuat barang palsu. Ancaman gangster sama sekali tidak membuatnya gentar. Tidak sulit bagi Veda untuk melepaskan ikatannya. Kedua sahabat Veda segera menyalakan musik, disusul oleh seorang anak buah Bahlil yang maju menyerang. Namun itu bukanlah ancaman yang berarti bagi Veda. Setelah berhasil membuatnya terjatuh, Veda kembali menarik sebuah jebakan dan berhasil menjatuhkan seorang lagi musuhnya. Perkelahian terus berlanjut. Veda yang mempunyai keahlian bertarung ini dengan mudah bisa mengatasi serangan anak buah Bahlil dan berhasil menjatuhkan mereka. Kemudian tanpa keraguan, Veda membakar narkoboy milik Bahlil. Anak buah Bahlil berusaha memadamkannya dengan air, tanpa sadar bahwa cairan tersebut adalah minuman keras, yang justru malahan menyebabkan ledakan besar. Tak lama kemudian, polisi pun datang ke lokasi. Veda, kedua temannya, serta Bahlil bergengnya ditangkap dengan kasus narkoba. Fiba yang baru tiba di kota tidak sempat bertemu Veda dan langsung menuju kantor polisi untuk membebaskannya. Ternyata, Fiba menguasai hukum dengan sangat baik. Ia menegaskan bahwa polisi tidak berhak melakukan penangkapan karena barang bukti tidak ada dan pasal-pasal yang ia sampaikan begitu kuat hingga membuat polisi tak berkutik. Veda dan yang lain pun ikut tercengang. Akhirnya polisi terpaksa melepaskan semua tahanan yang bersama Veda, meski mereka tetap akan melacak identitas gadis yang membela geng narkoba tersebut. Namun, kebaikan Fiba ini sama sekali tidak dipedulikan oleh Veda. Ia pergi begitu saja, tanpa mengucapkan terima kasih sedikit pun. Jangan lupa berikan komentar untuk menyaksikan part selanjutnya. ఏంజల్ అంటే ఇది వచ్చిందేంటి?
Gadis ini mengeluarkan keahliannya dalam membaca pikiran orang lain. Namun kali ini Fiba gagal mengakses pikiran Veda. Justru sikap aneh Fiba membuat Veda heran, sebab ia merasa tidak pernah mengenal gadis kaku yang sedang berdiri di hadapannya. "Apa sebenarnya yang kamu cari dariku?" tanya Veda. Fiba tak ingin membuang waktu. Ia langsung menjelaskan tentang takdir Veda sebagai pelindung kitab suci ke-9, peninggalan Kaisar Ashoka. Veda harus segera mendapatkan senjata Mirai untuk melindungi kitab tersebut. Penjelasan itu justru membuat Veda mengernyitkan kening. Di mata Veda dan temannya, Fiba tampak seperti orang gila. Sikap Veda bisa dimengerti. Memang dibutuhkan waktu agar ia menyadari jati dirinya. Fiba pun pergi, meninggalkan Veda dalam kebingungan. Namun satu hal yang pasti, Veda memang orang yang ia cari. Kabar baik itu segera dikirim ke Asiram menggunakan burung merpati, layaknya di zaman kerajaan dulu. Sementara itu, di tempat lain, Mahabir Lama alias Pedang Hitam terus memburu kitab suci. Ia pergi ke Jepang untuk merebut kitab ke-7 yang dijaga oleh keturunan ninja. Kekuatan Mahabir sungguh mengerikan. Para ninja di hadapannya tak lebih dari butiran debu. Ia bukan hanya ahli bela diri tingkat tinggi, tetapi juga menguasai ilmu hitam. Pemegang kitab suci dibunuh, dan setelah menaklukkan ular kobra penjaga, Mahabir berhasil mendapatkan kitab ke-7. Perjuangan Mahabir mengumpulkan 7 kitab suci tidaklah mudah. Puluhan tahun telah ia habiskan. Kini hanya tersisa 2 kitab suci lagi, dan kesabarannya semakin menipis. Di sisi lain, Fiba masih berusaha mendekati Veda. Ia meminta Veda melakukan mudra, gerakan tangan khusus untuk membangkitkan kesadaran jati dirinya. Namun obrolan mereka terhenti akibat serangan dari geng Dasi Dedi. Fiba mengajak Veda melarikan diri dan bersembunyi. Syukurlah mereka tidak ketahuan. Situasi itu menghadirkan romantisme tersendiri. Veda mulai menyadari bahwa gadis aneh di hadapannya ternyata sangat cantik, manis, imut, menawan, dan mempesona. Keesokan harinya, Veda mengajak temannya ke penginapan tempat Fiba menginap. Gadis cantik dan unik itu ditemukan sedang bermeditasi. Seekor burung merpati datang membawa kabar bahwa kitab suci ke-7 telah dikuasai Mahabir. Fiba kembali menceritakan tentang 9 kitab suci peninggalan Kaisar Ashoka yang menyimpan kekuatan besar. Veda diminta menghentikan orang jahat yang berambisi menguasai semuanya. Penjelasan itu justru membuat kepala Veda semakin pusing. Padahal ia datang untuk mengungkapkan perasaannya. Ia mengajak Fiba berbicara di luar. "Aku mencintaimu. Aku menerima kegilaanmu. Itu bisa diobati. Kita akan menikah," ucap Veda. Bagi Veda, semua cerita Fiba hanyalah omong kosong orang yang tidak waras. Namun Fiba tetap sabar. Ia bertanya siapa yang memberi Veda nama itu dan mengingatkannya pada wanita yang melahirkannya. Veda terkejut. Sejak kecil, ia tak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Ia hanya dirawat oleh seorang agora dan tumbuh di antara mayat-mayat. Veda meminta Fiba berhenti berbicara dan pergi, enggan mendengar fantasi aneh itu. Namun respon buruk tersebut tak membuat Fiba menyerah. Ia kembali mendatangi Veda untuk menyadarkan keistimewaan yang ia miliki. Fiba menjelaskan bahwa Veda telah banyak berbuat kebaikan tanpa disadari. Mobil bekas yang pernah ia curi, misalnya, ternyata memiliki remblong, dan penyelamatan itu menyelamatkan 4 nyawa. Begitu pula dengan sebuah bus yang pernah ia ganggu. "Kamu itu istimewa. Lakukan saja mudra itu, maka kamu akan mengenal dirimu sendiri," ujar Fiba. Namun Veda tetap menolak. Ia masih menganggap semua yang dikatakan Fiba hanyalah kebetulan semata. Pemuda ini mengajak Fiba untuk melihat langsung bagaimana cara mereka mencuri mobil. Veda kemudian memilih sebuah mobil yang dijadikan target. Bersama Vikram dan Serinus, mereka menjalankan aksi dengan rapi. Salah satu dari mereka sengaja menyenggol pemilik mobil hingga kuncinya terjatuh, lalu dengan cepat menukarnya. Dalam waktu singkat, mobil tersebut berhasil mereka curi. Veda ingin membuktikan pada Fiba bahwa dirinya hanyalah manusia biasa, tanpa keistimewaan apapun. Namun di tengah perjalanan, mereka menghentikan mobil karena terdengar suara mencurigakan dari bagasi. Saat dibuka, mereka terkejut mendapati 2 anak sekolah yang menjadi korban penculikan. Veda dan teman-temannya terdiam, tak menyangka kebetulan itu terjadi. Berbeda dengan mereka, Fiba justru tersenyum tipis. Bagi Fiba, kejadian itu adalah bukti bahwa Veda memang istimewa. Tanpa disadari, ia selalu berada di tempat yang tepat untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Veda semakin bingung, karena semua ini terasa tak masuk akal. Fiba kemudian mengajari Veda melakukan matrika mudra, gerakan tangan khusus untuk mendapatkan jawaban atas kebingungannya. Kali ini Veda bersedia mencoba. Ia mengikuti gerakan tangan Fiba dengan perlahan. Tiba-tiba, Veda mendengar suara ibunya saat ia masih berada di dalam kandungan. Sang ibu, Ambika, menegaskan bahwa tujuan hidup Veda adalah mendapatkan Mirai dan melindungi kitab suci. Ia juga mengatakan bahwa mereka akan bertemu kembali suatu hari nanti di antara Vanam. Usai melakukan mudra, Veda syok. Darah mengalir dari hidungnya. Saat itulah ia menyadari bahwa semua penjelasan Fiba bukanlah khayalan. Fiba pun tersenyum lega karena Veda akhirnya mengenal jati dirinya. Sementara itu,
Mahabir telah mengetahui lokasi kitab suci ke-8 di Maroko. Ia menemui pewaris kitab yang memiliki kemampuan menciptakan senjata melalui suara. Pewaris tersebut mengerahkan anak buahnya untuk membunuh Mahabir. Namun kekuatan Mahabir terlalu perkasa. Ia tak terkalahkan. Ilmu hitam yang dikuasainya membuat ilmu putih tampak lemah. Semua lawan ditaklukkannya, dan kitab suci ke-8 pun jatuh ke tangannya. Kini Mahabir hanya membutuhkan kitab suci ke-9 agar kekuatannya setara dengan dewa. Untuk mendapatkannya, ia mengirim anak buahnya, Yucha, ke ashram Ambika. Bansi sama sekali tidak gentar menghadapi Yucha maupun kematian. Tak lama kemudian, seekor burung merpati datang membawa kabar dari Fiba. Yucha murka. Ia membakar asrama dan memasang alat pelacak pada burung merpati tersebut. Burung itu kembali ke tempat Fiba dihadar abad dalam keadaan berlumur darah. Fiba menangis melihatnya. Itu berarti para penghuni asrama telah dibunuh. Alat pelacak pun ditemukan, dan Fiba yakin para pembunuh kini mengincarnya. Dugaannya benar. Yucha mendatangi penginapan tempat Fiba menginap. Pemilik penginapan disiksa agar menunjukkan kamar gadis dari Himalaya itu. Polisi yang sedang mengawasi Fiba terkejut melihat kekerasan tersebut. Fokus mereka pun beralih dari Fiba ke Yucha, memberi kesempatan bagi Fiba untuk kabur dan mencari Veda. Polisi mengepung Yucha atas tindak kekerasannya. Namun tanpa sepatah kata pun, Yucha membantai para polisi yang mencoba menangkapnya. Setelah itu, ia mengejar Fiba hingga ke tempat Veda berada. Target Yucha hanya satu Fiba, karena ia diyakini mengetahui lokasi kitab suci ke-9. Namun kali ini, Veda segera berdiri di depan Fiba dan memasang badannya untuk melindungi gadis yang telah ia cintai. Pemuda ini akhirnya menemukan tongkat sakti yang bernama Mirai, tongkat ajaib yang selama ini dicari. Namun sebelum bisa mendekat, seekor burung Garuda raksasa bangkit menghadangnya. Burung itu sangat ganas dan berniat membunuh Veda. Ketakutan, Veda berusaha menyelamatkan diri. Semua ini Veda jalani ketika sebelumnya Yucha dan Veda terlibat pertarungan sengit. Namun kemampuan bertarung Veda sama sekali tidak sebanding dengan Yucha. Meski seorang wanita, Yucha sangat tangguh. Veda dihajar habis-habisan hingga tak berdaya. Yucha belum mengetahui bahwa Veda adalah putra Ambika. Ia berniat menghabisi nyawa Veda saat itu juga. Di saat genting itulah Fiba mengaku bahwa hanya dirinya yang mampu menuntun Yucha untuk mendapatkan kitab suci ke-9. Yucha pun percaya begitu saja. Veda yang terluka parah ditinggalkan begitu saja. Sementara Fiba dibawa pergi menggunakan helikopter. Veda kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Dalam kondisi lemah, ia melakukan mudra untuk meminta petunjuk. Saat itulah ia mendapat gambaran tentang ibunya dan pertemuannya dengan orang suci Agastya. Ternyata Agastya telah membuatkan tanda lahir ketika Veda masih dalam kandungan. Tanda berbentuk ujung tombak itu muncul dengan sendirinya. Ketika darah Veda bercampur dengan tetesan hujan, tanda itu semakin jelas. Veda meminta temannya, Serinu, untuk menyelidiki makna tanda lahir tersebut. Setelah ditelusuri, tanda itu bukan tato biasa, melainkan peta menuju Mirai yang berada di Himalaya. Demi menyelamatkan Fiba, Veda mengajak Serinu pergi ke Himalaya mengikuti petunjuk peta. Namun di tengah perjalanan, Serinu kelelahan dan terpaksa berhenti. Veda pun melanjutkan perjalanan seorang diri. Warga setempat melarang Veda melangkah lebih jauh. Tak seorang pun pernah kembali hidup-hidup setelah memasuki wilayah kekuasaan Dewa Garuda. Namun Veda tak peduli dengan konsekuensi apapun. Ia terus melangkah, menapaki pegunungan Himalaya dengan tekad kuat. Saat tiba di tujuan, Veda terjatuh ke dalam sebuah gua. Di sanalah ia melihat Mirai, tongkat ajaib yang selama ini dicari. Namun sebelum bisa mendekat, seekor burung Garuda raksasa bangkit menghadangnya. Burung itu sangat ganas dan berniat membunuh Veda. Ketakutan, Veda berusaha menyelamatkan diri. Tiba-tiba Veda teringat pesan ibunya. Jika ia bertemu burung bernama Sampati, burung itu akan menjadi sekutu apabila Veda mampu menghubungkan pikirannya dengannya. Dengan sisa keberanian, Veda mencoba memegang kepala burung tersebut. Keajaiban pun terjadi. Veda berhasil terhubung dengan Sampati dan bahkan menungganginya untuk mengambil Mirai. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat. Veda pun berhasil mendapatkan Mirai dan kembali dengan selamat. Penduduk setempat terkejut. Baru kali ini ada seseorang yang kembali hidup-hidup dari wilayah terlarang itu. Mereka berlutut, menganggap Veda sebagai dewa. Veda dan Serinu sendiri tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mereka juga kebingungan bagaimana cara menggunakan Mirai yang disebut sebagai tongkat ajaib. Tiba-tiba sebuah kayu besar roboh dan hampir menimpa anak-anak. Veda bergerak cepat untuk melindungi mereka. Saat itulah seorang pria tua muncul dan menahan kayu besar tersebut hanya dengan satu tangan. Pria sakti itu adalah Agastya. Veda segera menanyakan cara menggunakan kekuatan Mirai. Agastya menekan tongkat itu dan dalam hitungan detik mereka berpindah tempat berteleportasi. Veda terkejut menyadari betapa dahsyatnya kekuatan Mirai. Namun ketika Veda mencoba menggunakannya, tongkat itu sama sekali tidak bereaksi. Agastya pun berkata, "Kau harus bisa menyatukan dirimu dengan Mirai agar kekuatannya berfungsi," ucapnya.
Kitab suci terakhir akhirnya bisa didapatkan. Waktu yang dinanti selama puluhan tahun telah tiba. Mahabir segera bergerak. Ia menugaskan anak buahnya untuk membagikan gelang kepada para penyembah dewa yang menghadiri festival Kumbh Mela. Dengan memanfaatkan festival keagamaan Hindu terbesar di dunia itu, Mahabir merancang rencana keji, mengurangi populasi para penyembah dewa yang ia anggap tidak berguna. Gelombang kegelapan itu dapat dirasakan oleh Angga Bali. Ia memperingatkan Faeda agar menjaga kitab suci terakhir dengan nyawa mereka. Jika kitab itu jatuh ke tangan Mahabir, jutaan orang akan binasa. Veda bersama Fiba dan teman-temannya bersiap menuju festival Kumbh Mela. Namun sebelum sempat berbuat apapun, polisi Hyderabad justru datang menangkap mereka. 8 polisi telah tewas dan Veda dituduh sebagai pelaku. Penjelasan apapun tak didengarkan. Mereka diborgol dan dibawa menuju Hyderabad dengan kereta api. Disitulah bahaya terbesar menanti. Mahabir telah menunggu di jalur rel kereta. Di saat yang sama, ia menggunakan kekuatan hitamnya untuk mengendalikan jutaan manusia di Kumbh Mela. Orang-orang dibuat mematung, tak berdaya seperti yang pernah ia alami sendiri saat remaja dulu. Mahabir ingin membuktikan satu hal, dewa yang mereka sembah tidak akan menyelamatkan siapapun. Karena itulah ia harus menjadi Tuhan. Anak buah Mahabir menyerang kereta api. Dalam keadaan terdesak, polisi terpaksa melepas borgol Veda agar ia bisa melawan. Tak butuh waktu lama bagi Veda untuk melumpuhkan para penyerang. Namun masalah sesungguhnya baru dimulai. Mahabir menghancurkan jembatan rel. Kereta melaju kencang tanpa bisa dihentikan. Bukan hanya nyawa Veda yang terancam, tetapi seluruh penumpang di dalamnya. Veda bertindak cepat. Dengan Mirai, ia menghentikan laju kereta tepat sebelum jatuh ke jurang. Ketika semuanya tampak selesai, ancaman terakhir muncul. Mahabir si pedang hitam menyerang langsung tanpa banyak bicara. Dalam benturan kekuatan yang brutal, senjata kedua manusia sakti itu tertukar. Beruntung bagi Veda, Mahabir tidak mampu mengeluarkan kekuatan Mirai. Duel pun menjadi semakin sengit. Fiba dan yang lain hanya bisa menyaksikan dengan cemas. Pengalaman bertarung Mahabir jauh di atas Veda. Sebuah tendangan telak membuat Veda terjatuh ke jurang bersama Mirai. Semua mengira Veda telah mati. Namun seekor Garuda muncul dari langit dan menyelamatkannya. Garuda membawa Veda terbang tinggi, memberinya kesempatan kedua. Veda bersiap kembali bertarung. Terlambat, Mahabir telah merebut kitab suci ke-9 yang dibawa Fifa. Dengan kecepatan luar biasa, ia mulai menyatukan seluruh kitab suci ke dalam tubuhnya. Veda mencoba mengganggu proses itu, tetapi Mahabir menjadi semakin murka. Serangan demi serangan dengan kekuatan hitam menghantam Veda. Tubuhnya remuk, tenaganya terkuras. Ia tak sanggup lagi melawan. Dalam keputusasaan, Veda teringat gelang pertama buatan Mahabir yang dulu diberikan oleh Angga Bali. Satu-satunya cara untuk menghentikan Mahabir adalah ritual terlarang, Mahamudra. Veda memulai Mahamudra, sama seperti yang pernah dilakukan ibunya puluhan tahun lalu. Ia sadar risikonya tubuhnya bisa hangus terbakar. Bernasib sama seperti sang ibu. Gelang di tangannya mulai terbakar. Namun keajaiban terjadi. Hujan turun deras, memadamkan api. Veda selamat. Di saat yang sama, Mirai bergerak sendiri. Tongkat itu berubah wujud menjadi busur suci milik Dewa Rama. Dengan satu tarikan napas, Veda melepaskan panah. Anak panah suci itu menembus Mahabir, menghancurkan dirinya beserta seluruh kekuatan hitam yang ia miliki. Jutaan orang di Kumbh Mela terbebas dari gelang jahat. Mereka menatap langit dan melihat busur Dewa Rama melayang, menjadi saksi runtuhnya angkara murka. Setelah semuanya berakhir, kitab-kitab suci dikembalikan kepada para ahli waris sejati, dan film pun berakhir.